Inilah revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Qadariyah selaku Kepala SD Negeri Sawamukti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sawamukti. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka designasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solehuddin SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Untuk itu marilah kita ikrarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dari dunia ini hingga akhirat kelak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solehuddin, yang selanjutnya yang ketiga itu lain-lain, dan yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, apa yang akan kita laksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah akan berjalan lancar, tidak ada suatu apapun. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sewu untuk Bapak Ibu semuanya dimohon untuk berdiri.
Nah, menginjak acara yang ketiga yaitu penyampaian atau diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solehudin SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Somokti, Ibu Siti Qadariah. Yang kami hormati rekan-rekan guru hebat dari SD Negeri Somokti, Bapak Ibu guru sekalian, perkenalkan saya atas nama guru dari SD Somokti selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo akan menyampaikan pemahaman tentang budaya positif di sekolah dari apa yang ada di modul 1 dari modul calon guru penggerak, yaitu tentang pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat Bapak Ibu sekalian dan umumnya untuk SD Negeri Somokti yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja dalam modul 1 itu kami mendapatkan tugas untuk penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Ini profil saya, juga ada profil dari pengajar praktik dan profil dari fasilitator dari Sulawesi untuk kelas saya. Nah, ini materi modul 1 yang paling akhir, yaitu modul 1 keempat tentang budaya positif. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu hebat dari SD Negeri Somokti. Mari sebelum acara kita mulai, kita renungkan jenak. Mari kita bersama-sama ikhlaskan hati, fokuskan pikiran untuk bersama-sama menjadi pembelajar yang baik demi menjadi pengajar yang hebat. Pembelajar itu artinya kita sepanjang hidup, sepanjang hayat untuk selalu terus belajar menjadi pengajar yang baik. Dan pengajar itu kita menjadi seorang guru. Semoga nanti bisa menambah wawasan untuk menjadi pengajar yang hebat. Nah, untuk akidah hari ini tadi sudah dibacakan pembukaan, yang kedua pemaparan, yang ketiga lain-lain atau nanti bisa tanya jawab, yang keempat nanti refleksi. Konsep dari budaya positif yang kami pelajari di calon guru penggerak yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya adalah ada materi disiplin positif. Yang selanjutnya materi motivasi perilaku manusia, motif langsung kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, materi keyakinan kelas, nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, dari paradigma yang dulu kita mengenal tentang stimulus respon. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita menerapkan teori yang terbaru. Sebenarnya sama, ada perubahan, cuma ada perubahannya, yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan. Nanti kita akan bersama-sama, saya juga sedang belajar untuk memahami tentang apa itu teori kontrol yang dulu kita kenal dengan stimulus respon. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya
dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka yang harus dicapai oleh siswa. Kita sebagai pendidik mengusahakan untuk dapat membimbing atau menuntun siswa untuk mencapai 6 profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Di sini ada pertanyaan romantik. Bapak Ibu, coba sekarang kita renungkan apa yang dulu kita pahami, karena ini paradigma belajar. Dulu stimulus respon, kita menghukum, kita memberi suatu hadiah, itu termasuk sesuatu yang baik atau tidak bagi anak-anak kita. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Tidak. Yang lain bagaimana? Ibu Wahyu setuju apa tidak? Kira-kira kalau yang sering kita lakukan, kita pernah menghukum siswa apa tidak? Sering ya. Berarti kita sudah tidak setuju dengan yang namanya hukuman untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju nomor betul? Setuju nomor betul? Setuju saya. Setuju Pak Sekber. Kurang sependapat. Oke, nggak apa-apa. Belum ada yang salah dan belum ada yang nanti kita pahami bersama. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini yang sering kadang saya lakukan. Ternyata setelah saya pelajari ini baik tapi kurang baik, kurang tepat. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa yang pernah memberikan penghargaan untuk memberikan motivasi pada siswa? Ada. Bu Sirami. Coba ke depan Bu. Pernah ya? Saya pernah melakukan motivasi memberikan sejumlah uang sedikit untuk anak murid yang mampu menghafalkan perkalian. Kira-kira Ibu setuju tidak dengan pemberian penghargaan untuk memberi motivasi? Kalau bagi saya sih ya, yang saya lihat itu anaknya lebih termotivasi, yang lain terus jadi lebih semangat. Tapi itu entah benar saya tidak ingat. Terima kasih. Itu hal-hal paradigma lama yang mengacu pada stimulus respon. Nanti kita pelajari kira-kira apa yang sudah kita lakukan itu tepat atau tidak. Kalau berdasarkannya kita tidak mencari kebenaran atau kesalahan. Yang penting kita akan mempelajari mana yang lebih baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Sudah kita mengenal semua bahwa Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh nasional kita, dan dari awal merdeka sampai sekarang dengan pemikiran-pemikirannya tentang pendidikan kita pakai. Termasuk adalah Tutpuri Handayani. Itu adalah hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ada lagi semboyannya Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sum tulodo ing madya manungkarsa Tutpuri Handayani. Itu adalah semboyan. Termasuk Bapak pendidikan kita mengenal, tapi insya Allah saya juga dulu-dulunya belum terlalu paham tentang apa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Kita bisa belajar lagi tentang kisah-kisah Ki Hajar Dewantara yang begitu mengesankan. Ternyata di balik kesuksesannya itu Ki Hajar Dewantara juga mempunyai masa lalu yang kelam, yaitu punya anak perempuan yang karena dihukum ketika dia di luar negeri, ketika musim salju disuruh di luar rumah.
beberapa jam setelah dilihat ternyata anaknya kaku semuanya, akhirnya menjadi anak yang cacat, tidak bisa berjalan karena terlalu kedinginan. Dari kisah itu Ki Hajar Dewantara merenung, akhirnya bisa menciptakan ide-ide positif bahwa menghukum itu tidaklah tepat untuk mendidik anak, kecuali untuk pendisiplinan di masyarakat mungkin bisa mencuri dihukum. Di sini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun, tidak bisa mengajarkan atau yang lain-lain, itu menuntun, memberi contoh dan lain-lain. Kenapa menuntun? Karena manusia sejak dilahirkan itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi kita hanya tugasnya menebalkan mana yang bagus sesuai dengan lokasi atau budaya setempat, dengan kemampuan intelektual yang mereka miliki. Gitu. Menuntun anak untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu apa sih? Sebenarnya kita itu sudah merdeka atau belum? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu yang namanya merdeka menurut Ki Hajar. Kira-kira dulu saya juga belum tahu, ternyata setelah belajar di CGP ada kata-kata seperti itu, bahwa merdeka itu terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk membuat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita menjadi manusia merdeka kita itu bebas mau melakukan apa tanpa intimidasi atau motivasi eksternal dari orang lain. Dari yang intinya itu adalah dari prinsip kita sendiri, memerintah diri sendiri. Kalau kita belum bisa memerintah diri sendiri, kita juga belum dikatakan merdeka. Kadang kita melakukan sesuatu karena ingin menjadi apa, mungkin yang rajin-rajin mengikuti CGP untuk menjadi kepala sekolah dan lain-lain, itu juga masih motivasi eksternal. Kalau motivasi internal ya kita lakukan sesuai apa yang kita niatkan dalam hati, gitu. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah tujuan kita itu mendidik anak adalah untuk memerdekakan mereka, mengeksplorasi apa yang mereka miliki, menuntun sesuai dengan kodrat mereka. Jadi kita tidak boleh menjustis bahwa manusia, misalnya kita punya siswa yang kurang pandai dalam sesuatu hal, pasti dia juga akan memiliki kelebihan walaupun sedikit, dan kelebihan itu sudah dibawa sejak dia lahir, pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak boleh, kalau kita mengganti anak, menjustis anak yang jelek, berarti kita juga menjustis penciptanya. Begitu. Lanjutkan, merdeka adalah mandiri, terbebas dari tekanan pihak manapun, serta mampu mengatur dirinya sendiri. Definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar adalah individu yang memiliki kemandirian secara fisik dan mental. Nah, jadi yang namanya merdeka adalah memiliki kemandirian, tidak bergantung pada seseorang atau suatu apapun. Dalam agama Islam juga diterangkan kita hanya boleh bergantung pada Sang Pencipta. Yang selanjutnya adalah manusia merdeka juga merupakan individu yang memiliki otonomi dalam menjalani kehidupannya. Mereka tidak hanya mengikuti arus atau norma yang sudah ada, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengambil resiko, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Bebas memilih, tapi bertanggung jawab segala resikonya. Itu merdeka. Artinya manusia merdeka memiliki kebebasan untuk mengejar impian, tujuan, dan aspirasi hidup mereka tanpa adanya hambatan atau tekanan dari pihak lain. Menurut KHD, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita sebagai pendidik itu ibaratnya petani, dan siswa-siswa kita adalah sebagai tanamannya.
dan sekolah adalah sebagai sawahnya atau ladangnya. Jadi kita hanya mempunyai hak untuk merawat tanaman, tumbuh kembangnya tanaman, tumbuh kembangnya siswa itu adalah sesuai dengan kodratnya. Kita hanya menghilangkan penghalang-penghalangnya, menyuburkan tanahnya. Bagaimana kita menyuburkan tanah? Yang tanah kita ibaratkan sebagai sekolah, yaitu kita membangun suatu budaya positif. Apa itu budaya positif di sekolah? Di sini dijelaskan, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan baik yang dijalankan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Itu namanya budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik di sekolah. Contoh budaya positif misalnya senyum sapa salam, kegiatan mengaji sebelum pembelajaran atau berbaris di depan kelas. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif. Sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan budaya positif. Hanya saja yang kita lakukan itu belum konsisten atau kita belum memahami bahwa apa yang kita lakukan termasuk suatu budaya positif. Untuk selanjutnya nanti semoga kita harapkan akan menjadi lebih baik lagi. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Jadi budaya positif itu nanti bisa menciptakan sebuah keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah, termasuk bapak ibu gurunya. Tidak hanya siswanya betah, bapak ibu gurunya juga betah. Kita ciptakan bersama-sama. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang selanjutnya membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Jika tercipta suatu budaya positif, nanti akan tercipta hubungan yang harmonis. Tidak hanya guru dengan siswa, namun juga guru dengan guru dan siswa. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, ini endingnya adalah untuk menciptakan meningkatkan prestasi. Ini dulu yang kita pahami, ternyata kita memahami sesuatu yang kurang tepat. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Kadang-kadang kita mengontrol, atau mungkin budaya positif ini juga baik diterapkan di rumah, tidak hanya di sekolah. Kadang-kadang kita ini menerapkan suatu posisi kita, kontrol kita pada murid kita atau kepada anak-anak kita di rumah. Ini ilustrasinya untuk guru. Kalau untuk orang tua di rumah hampir sama. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita itu tidak bisa memaksa. Itu teori kontrol yang baru. Kalau dulu stimulus respon kita bisa membujuk dan lain-lain. Sebenarnya kita itu tidak mempunyai kontrol buat orang lain. Lalu siapa yang bisa mengontrol diri kita? Hanya diri kita sendiri. Contohnya, coba sekarang Bapak Ibu saya minta untuk mengepalkan tangannya masing-masing. Coba diangkat. Oke. Sekarang dikepalkan tangannya. Sekarang coba dibuka jarinya. 1, 1, 2. Oke, sekarang coba diturunkan. Oke, terima kasih. Sekarang tadi saya lihat ada yang mau mengangkat dan ada yang tidak. Sekarang coba untuk Bu Wahyu Afifah maju ke depan. Kesediaannya. Kenapa tadi Ibu mau melakukan apa yang saya perintahkan? Apa alasan? Maaf tadi saya kurang fokus, Pak. Kurang fokus. Atas keinginan siapa? Diri sendiri. Untuk Pak Tony? Oke ya, contohnya satu saja. Nah, jadi apa yang tadi dilakukan itu karena tetap keinginan diri sendiri. Kenapa? Kalian kadang-kadang anak itu kalau mau disuruh itu bukan karena apa yang dikasih
suruh kita mengontrol menyuruh apa. Buktinya apa? Kalau teori kontrol itu bahwa kita tidak mampu mengontrol orang lain. Buktinya ketika kita menyuruh seseorang, tidak serta-merta atau tidak seluruhnya apa yang kita perintahkan itu dilakukan. Mungkin di sekolah kita menyuruh muridnya coba bersihkan, terus anak itu mau, itu karena mungkin takut atau karena mungkin ingin dipuji. Coba Bapak Ibu, pernah nggak menyuruh seseorang atau anak kita di rumah ditolak sama anaknya? Pernah tidak? Sering ternyata jawabnya itu kepala sekolah. Kenapa begitu? Nah itu artinya kita tidak bisa mengontrol. Coba kalau anak sudah tidak mau, kira-kira apa yang ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan? Membujuk, memaksa. Kalau tetap tidak mau dibujuk, tidak mau. Kalau dipaksa, lebih memberontak. Dikasih uang, kadang-kadang juga tidak mau. Karena memang lagi mainan HP, dipanggil, disuruh, tetap tidak mau. Asiknya main HP. Kalau anak lagi butuh uang, lagi mainan HP, disuruh coba nak sekarang makan, terus anak itu meletakkan HP-nya dan langsung mau makan. Mungkin karena dibujuk, nanti saya kasih 10.000. Mungkin dia hanya keinginan dari anak itu untuk mendapatkan uang 10.000, bukan karena kemampuan kita mengontrol siswa atau anak kita. Itu namanya teori kontrol yang kita pelajari. Ini dulu kita salah paham. Selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ilustrasi penguatan positif atau bujukan. Nah, kadang-kadang kita membujuk siswa itu atau anak kita di rumah itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tapi sebenarnya itu adalah akan membuat siswa atau anak kita ketergantungan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau membujuk seperti itu efeknya tidak lama, hanya ketika dikasih uang atau. Tapi kalau motivasi dari dalam diri itu pasti akan lama karena keinginan diri sendiri. Selanjutnya, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering mengkritik orang supaya orang itu lebih baik. Itu juga adalah suatu miskonsepsi atau suatu kesalahpahaman yang kita pahami selama ini. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering yang kita terapkan di rumah atau di sekolah. Apalagi kalau di rumah, orang tua memiliki hak untuk memaksa. Kalau kamu sekolah, nanti tidak diberi jajan. Nah, itu juga sebenarnya itu adalah sesuatu yang salah. Mungkin anak itu akan berangkat sekolah karena takut, karena pengen jajan, ya karena macam-macam. Nanti di sekolah efeknya, yo malas dan lain-lain, ngambek pulang itu. Karena kita berpendapat bahwa orang dewasa sebagai orang tua itu punya kemampuan atau punya hak untuk memaksa. Kalau kemampuan bisa, tapi kalau hak sebenarnya kita tidak punya hak. Terus bagaimana baiknya nanti kita pelajari bersama. Nah, di sini ada berganti ke materi disiplin positif. Disiplin positifnya bagaimana? Disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini adalah pengertian yang salah, bahwa disiplin itu adalah kepatuhan, itu bukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bila berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi mereka kalau mau melakukan sesuatu itu karena keinginan sendiri dengan keyakinannya. Misalnya saya sebagai siswa mau melakukan piket kelas itu kalau atas keinginan saya sendiri, saya itu berkeyakinan kalau kebersihan itu adalah sesuatu yang indah. Ada juga bisa ditanamkan sebuah keyakinan bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Kalau saya beriman, saya akan melakukan kebersihan, kebaikan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan universal. Baik yang ada di semua agama pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan. Kita sesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Disiplin positif merupakan salah satu cara melawan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu karena termotivasi oleh dirinya, akhirnya dia melakukan sesuatu tidak karena sesuatu sokokan, ancaman maupun hukuman. Sama seperti guru.
guru mau masuk pagi karena takut dihukum, itu juga masih motivasi eksternal. Yang baik adalah menurut kesadaran, kita sadar bahwa kita harus berangkat pagi. Mulai dari mana kesadaran? Dari sebuah peraturan. Dari sebuah peraturan, daripada kita dipaksa, kita ciptakan kondisi hati kita bahwa peraturan itu menjadi sebuah kesadaran. Oh, ada peraturan seperti itu, jadi kita harus gimana caranya hati kita menyesuaikan. Jadi tidak yang memang aneh menguasai hati itu, nanti kita belum merdeka karena kita masih terintimidasi oleh hukuman, surga, neraka, dosa dan lain-lain. Itu juga termasuk intimidasi. Kita berbuat sesuatu atas memang keyakinan kita yang benar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, sifat kosmik manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini yang dalam kurikulum merdeka dimuat dalam profil pelajar Pancasila. Bisa menyanyikan tentang 6 karakter profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, kita berpindah pada materi kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana setiap manusia melakukan apapun itu, entah kesalahan, entah sebuah kebaikan, tetap mereka punya dasar atau punya alasan. Seorang pencuri pasti punya alasan untuk mencuri. Entah itu kesenangan dia mencuri, entah itu dia mencuri karena kebutuhan hidup, entah itu dia mencuri karena ingin menguasai, dia tidak punya dan ingin menguasai sesuatu punya orang lain, akhirnya dia mencuri. Entah itu adalah kebutuhan kebebasan atau mungkin malah kesenangan mencuri. Kadang-kadang jadi setiap apa yang dilakukan, entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jelek, itu tetap mempunyai dasar. Dalam teori kontrol nanti kita bisa bersikap bagaimana supaya tidak menghukum anak, karena anak pada dasarnya adalah masih dalam pendidikan. Tugas kita adalah mendidiknya, bukan menghukumnya. Selanjutnya, teori kebutuhan yaitu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, makan dan lain-lain. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah, ini bisa anak-anak kurang kasih sayang, kurang diterima, dikucilkan teman, akhirnya berbuat seenaknya. Orang berkoncolan kelas bukan takut, malah usil. Nah, itu penguasaan, dia meminjam barang punya temannya tanpa tanpa izin. Kebebasan, kadang-kadang ada anak seperti anak kita ketika di pulang diberi pembelajaran, dia berjalan-jalan atau bermain sendiri, mungkin dia butuh sebuah kebebasan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru untuk memenuhi kebebasan mereka. Yang kelima adalah kesenangan, mungkin dia senang nyanyi, pulang nyanyi-nyanyi di belakang, itu juga mungkin dia sedang mengekspresikan kesenangannya. Nanti kita sebagai didik bagaimana cara membibitnya supaya ikut seperti anak-anak yang lainnya. Ketika diulang, mengikuti pembelajarannya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, sandang, rumah, dan makanan. Kebutuhan dasar itu adalah kasih sayang, yaitu kebutuhan meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Nah, itu mungkin kebutuhan kasih sayang. Orang kasih sayang berlain hati. Teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung dalam masyarakat. Atau mungkin kita ada yang ingin pulang cepat karena kurang kasih sayang di sekolahnya, sama teman-temannya dicuekin, diapain, digangguin, akhirnya kita ingin bagi kasih makan awan. Ya, selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan buat anak-anak adalah kebutuhan dasar akan penguasaan yang tertinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, jadi ketua geng. Kalau di SSC kota, sekolah dasar dan SMP di kota-kota itu biasanya ada geng-gengan. Itu mungkin karena ingin penguasaan, ingin ditakuti dan lain-lain.
Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan, mandiri. Kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak itu punya 5 kebutuhan dasar itu. Kalau misalnya bermain, tertawa dalam sebuah kelas, lagi diberi pelajaran sama guru, ternyata bermain sendiri atau tertawa-tertawa, itu mungkin dia sedang suntuk mencari kesenangan sendiri-sendiri. Nah, sebagai pendidik nanti kita tanyakan kenapa tadi tertawa, terus gimana, dan selanjutnya nanti itu masuk pada materi restitusi. Selanjutnya, pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini yang akan kita pelajari tadi. Bapak Ibu sudah menjawab pada pertanyaan pematik. Langsung saja. Nah, teori motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, yang kedua itu teori yang eksternal itu yang kurang tepat. Nanti yang paling terakhir yang tepat. Teori motivasi, seseorang atau anak melakukan sesuatu itu pasti karena termotivasi mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu paksaan gitu berarti. Itu adalah motivasi eksternal. Yang selanjutnya adalah untuk mendapat imbalan. Nah, ini kalau dikasih, diberi imbalan, diberi hadiah, biasanya kita sebagai guru juga memberikan bintang. Sopo semangat kasih dapat bintang, ada yang mau maju dapat bintang di guru, itu juga masih motivasi eksternal, kurang tepat dalam mendidik anak. Tapi juga boleh dilakukan, bukan berarti tidak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah konsep yang terakhir, bahwa motivasi yang paling baik internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya suka pada seorang, saya suka pada sesuatu, itu karena saya menghargai diri saya sendiri. Misalnya, coba Ibu, kira-kira apa yang Ibu Bapak lakukan untuk bisa menghargai diri sendiri yang Ibu Bapak lakukan setiap hari? Makan ya. Kira-kira tujuan Bapak Ibu untuk makan itu untuk apa? Kalau suami untuk menyenangkan istri masak, kok lagi mandi. Mungkin untuk seorang istri tujuannya pagi-pagi masak gasi untuk menyenangkan suami, itu masih motivasi eksternal. Kalau motivasi internal misalnya Bapak Ibu guru mau berangkat atau siswa mau berangkat sekolah harus sarapan dulu. Kalau motivasi internalnya itu karena apa? Saya harus makan supaya saya nanti bisa sehat. Nah, itu termotivasi karena nilai-nilai kesehatan. Jadi menghargai diri sendiri, kalau saya makan, saya sehat, saya bisa melakukan aktivitas, bukan karena yang lain-lain. Coba kalau saya tidak mau makan, saya akan tidak menghargai diri sendiri. Kalau saya tidak makan, saya akan sakit, akhirnya saya menyusahkan orang lain. Nah, itu dari motivasi dari dalam diri. Coba Ibu mengajar, motivasinya apa? Kalau diri sendiri pastinya bukan untuk sekedar gaji atau yang lain-lain. Kalau gaji sudah pasti, tidak usah dipikirkan, pasti jalan sendiri. Kalau dalam diri sendiri, saya sebagai seorang guru adalah motivasinya sebagai rasa syukur kita pada Tuhan. Saya sudah diciptakan dan saya dijadikan seorang guru. Guru itu bisa bermanfaat bagi orang lain, melakukan sesuatu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu bermanfaat bagi orang lain, tentunya itu adalah bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kepuasan, nanti kita dapatkan kepuasan. Saya bisa membantu, nanti rasanya di hati saya puas. Saya bisa memberi, saya dapat kepuasan. Nah, seperti itu. Itu internal. Jadi tidak, misalnya kalau kita memberi, motivasinya supaya dipuji, ketika orang yang kita beri tidak melakukan ucapan terima kasih, kita kecewa. Itu motivasi eksternal. Kita memberi hanya karena ingin dipuji. Kita sering bersedekah supaya dianggap tetangga dermawan. Itu motivasi internal. Eksternal. Nanti ketika motivasi atau harapan kita tidak tercapai, kita akan merasa kecewa. Kita sebagai seorang pendidik berangkat ke sekolah mendidik supaya anaknya pintar. Nanti kalau anaknya tidak pintar, kita kecewa.
tapi juga motivasi eksternal. Yang penting kalau internal itu adalah dari diri sendiri. Itu memang sudah tugas saya, kebutuhan saya, dan yang paling bagus adalah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tuh, kita lanjutkan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi suatu harus terjadi konsekuensi. Konsekuensi misalnya apa? Konsekuensi kita tidak makan, kita akan lapar. Itu pasti sesuatu yang terjadi. Itu konsekuensi. Membuat keras anak sakit. Nah itu kalau hukuman itu pasti jelek-jelek. Menyakitkan, membuat sakit baik secara fisik, hati atau apapun. Anak membenci kedisiplinan. Saya tidak suka kalau yang berat-berat dihukum. Paksaan, memaksa, mengikat. Yang ketiga adalah yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Harusnya tidak mau karena mungkin misalnya kita menyuruh anak untuk membersihkan WC, hukuman. Ternyata anak itu lebih sakit karena dia takut macam-macam, akhirnya dia terpaksa melakukan, dia pasti menyakiti diri sendiri. Ternyata nanti kalau ada kejadian dia semaput di kamar mandi, nah rugi semuanya. Gurunya rugi, siswanya juga akan menyakiti. Atau yang luka terkena cairan nanti akan menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk akan membangun prinsip atau konsep diri yang buruk. Kalau saya dihukum, ternyata saya itu adalah anak yang bodoh, tukang dukung kalau gurunya mendingan, beri kayak gitu. Seperti apa? Itu akan membuat kondisi siswa semakin terpuruk atau buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah karena dihukum biasanya anak sembunyi, karena dihukum umpet-umpetan atau menyalahkan temannya, lempar batu sembunyi tangan karena takut dihukum. Itu kalau hukuman seperti itu. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dihukum anak kan pastinya izin, malu, tidak dihargai. Saya memang cuma bisanya hanya seperti ini. Sebagai misalnya anak yang kurang tepat mengerjakan atau seperti apa, kita dihukum. Dia akan merasa belum, saya cuma seperti ini, memang kemampuan seperti ini. Kok Pak Guru sering menghukum saya? Berarti Pak Guru itu tidak sadar tentang kemampuan anaknya. Atau mungkin di rumah dipaksa anak tidak dapat juara 1 dihukum. Kamu tidak dapat juara 1 dihukum potong uang jajan seperti itu misalnya. Itu juga kurang tepat. Nanti anak akan minder dan lain-lain. Itu konsekuensinya kalau hukuman itu adalah membuat anak semakin terpuruk. Kalau konsekuensi hampir mirip dengan hukuman, tapi ini masih lebih baik. Ini kalau konsekuensi bedanya sama apa? Sama hukuman. Kalau hukuman ditentukan sepihak, kalau konsekuensi kesepakatan. Nanti sebelumnya ada kesepakatan dulu. Nanti konsekuensi itu biasanya sudah diketahui dulu. Konsekuensinya apa? Tidak masuk. Konsekuensinya apa? Tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya apa? Itu konsekuensi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasinya ada 2. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan. Yang ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan atau dihukum, mendapat imbalan dan lain-lain. Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita sebagai adalah atau orang tua menanamkan nilai-nilai kebaikan supaya mereka sadar mereka itu mau melakukan sesuatu karena memang itu sesuatu yang baik diyakini oleh anak atau murid. Itu yang tepat. Lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Nah ini identitas gagal. Ada sesuatu yang kita lakukan sebenarnya itu adalah kegagalan. Dengan cara apa? Menghukum dan penghargaan. Kenapa kita tidak melakukan penghargaan atau imbalan pada anak kita atau murid kita menyuruh? Karena kita gagal menanamkan sikap keyakinan. Makanya harus dibujuk. Kalau mereka yakin dengan itu, pasti akan mereka melakukan atas kemauan sendiri. Kita kadang-kadang membujuk itu karena kegagalan kita menanamkan sikap keyakinan atau siswa itu belum mempunyai keyakinan. Ketiga, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sukses itu dengan konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi ini yang tadi saya sampaikan bahwa konsekuensi ini bisa
lakukan. Bedanya konsekuensi dengan hukuman adalah kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Nanti siapa dalam kelas 5 atau kelas 4 yang tidak mengerjakan PR, konsekuensi adalah mengerjakan PR ketika jam istirahat. Atau mungkin Bapak Ibu menerapkan konsekuensi nanti kalau anak kita misalnya tidak mau ada jadwal-jadwal kegiatan ternyata tidak dilakukan, konsekuensinya apa? Mungkin main HP-nya dikurangi. Kalau tidak sholat, nanti main HP-nya dihilangkan seminggu. Itu konsekuensi. Misalnya seperti itu, bukan hukuman, tidak menyakitkan. Mereka tahu kalau saya tidak sholat nanti bisa. Nah, itu masih sukses tapi kurang tepat, kurang mendidik. Kalau seperti itu, konsekuensi bisa diterapkan tapi kurang tepat. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini kalau restitusi adalah kita pelajari dalam CGP. Bagaimana nanti kita bisa menerapkan proses restitusi dan tahu apa sih bedanya konsekuensi hukuman dan restitusi. Restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain dengan adanya teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan atas kemauan diri sendiri. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada anak setelah misalnya melakukan kesalahan terus dibimbing dengan restitusi, dia akan merasa happy dan bisa kembalikan. Coba kalau misalnya kita terapkan hukuman, yang tidak mengerjakan PR atau yang malas nanti dihukum. Nanti teman-temannya juga ikut menghukum. Orang gelem tidak mau dipuli, tidak mau berteman atau tidak mau mengerjakan kelompok dengan seseorang atau siswa yang kita hukum tadi, pasti akan dikucilkan. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari sebuah kesalahan. Jadi bukan menebus, beda lagi. Kalau konsekuensi bisa menebus kesalahan. Konsekuensi kalau saya tidak melakukan nanti konsekuensinya apa, itu namanya menebus kesalahan. Beda dengan restitusi, memperbaiki hubungan. Nah, kalau kita melakukan restitusi nanti akan imbasnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan menguatkan serta fokus pada solusi. Jadi kita sebagai pendidik nanti diharapkan bisa menerapkan apa yang namanya restitusi. Bisa diterapkan di sekolah, di keluarga, untuk anak kita. Perbedaan, nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru perhatikan, yang pertama adalah hukuman. Guru menghukum siswa tersebut buat 14 menit. Nah ini misalnya anak mempunyai kesalahan terus dihukum buat bendera panas-panasan selama 10 menit. Itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahatnya. Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Misalnya disuruh mengerjakan menulis selama 10 menit, membaca, itu konsekuensi buku, konsekuensi yang baik. Tapi bisa diterapkan kalimat selanjutnya. Selanjutnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini efek dari restitusi. Guru hanya menanyakan. Kenapa? Setiap perbuatan pasti punya alasan. Jadi tanyakan dulu alasannya. Nanti kita cari solusi bersama. Kalau berulang-ulang melakukan kesalahan, itu nanti kita cari juga solusi bersamanya. Penyebabnya apa? Kenapa bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang atau kesalahan yang sama? Ada patah mengatakan melakukan kesalahan yang berulang itu sama dengan keledai. Nah, kita terakhir posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada yang baik dan ada yang tidak. Kira-kira kalau hukuman atau penghukum itu posisi kontrol guru yang baik apa tidak? Tahu ini? Baik atau kurang baik atau bahkan tidak baik. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kadang kita sering membuat supaya anak atau anak kita atau murid kita merasa bersalah.
Yang ketiga adalah posisi kontrol pemantau. Nah ini pengawas, biasanya ini pintu gerbang SMP, SMA atau SD mungkin mantau, mengawasi. Nah itu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah kadang kita sering jadi teman. Kayaknya kita nilai itu sesuatu yang baik, ternyata itu masih kurang tepat menurut teori posisi kontrol. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Seperti apa sih posisi kontrol seorang penghubung? Seorang penghubung itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau dengan kata-kata menghujat, menyakiti atau lain sebagainya. Dampaknya apa bagi siswa? Kalau kita menjadi seorang penghubung, siswa akan bertingkah atau bersikap semakin negatif, berpasangkan jelek pada gurunya, malas, kecewa, terus mungkin agresif. Dihukum Pak Guru, pulang sekolah, istirahat, bawa batu, motornya dicoret-coret atau motornya diruruki. Nah itu menjadi agresif karena dihukum balas dendam. Itu efek dari penghukuman. Yang selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Seperti apa sih? Nah, membuat rasa bersalah itu bersuara lembut. Misalnya, nah kenapa kamu seperti itu? Coba dong, tolong jangan seperti itu, kasihan ibu. Nanti dimarahi kepala sekolah, karena itu merasa bersalah. Iya sih, kayak gitu. Kasihan. Jadi melakukan sesuatu itu karena merasa bersalah itu juga masih kurang tepat. Dampaknya siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Misalnya bahwa itu menerapkan di rumah, membuat anak selalu merasa bersalah, tidak juara. Terus kenapa sih kamu udah capek-capek, ibu nganterin, nyekolahkan kamu, kenapa kamu udah pinter-pinter jadi ranking siji. Nah itu nanti anak akan merenung, merasa bersalah. Iya ya, saya sudah menghabiskan banyak uang orang tua, tapi saya tidak berguna. Nah itu aja akan merasa dirinya rendah. Itu efek kalau di rumah. Di sekolah juga hampir sama seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita sebagai teman. Bagaimana sih kita sebagai teman? Pendekatan yang bisa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Ya dijak ngobrol-ngobrol itu sebagai teman biasanya. Nah dampaknya apa kalau kita menjadi posisi menerapkan diri sebagai teman? Dampaknya adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Nah ini kalau kita sering bocah atau siswa kita ajak bicara, ya kita majak-majakan, nanti anak jadi tidak mandiri, selalu bergantung pada kita. Itu kadang-kadang kita lakukan seperti itu, ternyata tidak tepat. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah ini biasanya guru BK, pemantau. Seperti apa sih kegiatan guru jika menerapkan posisi sebagai pemantau atau orang tua di rumah sebagai pemantau? Yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan siswa. Diukur. Nanti pokoknya mainan HP kalau di rumah 1 jam. Nah itu memantau, kalau tidak 1 jam lebih nanti ya dihukum atau bahkan ada konsekuensinya. Kalau di sekolah, nah kita juga memantau, mengukur kedisiplinan. Tuh anak tidak sering terlambat, kita pantau, kita perhatikan kenapa itu anak sering terlambat. Nanti tiba-tiba kita panggil, kita marah-marahi atau yang lain-lain. Nah itu kurang tepat. Dihitung, kamu ini 1 minggu terlambat berapa kali? Sudah terlambat. Kamu ini selama 1 semester tidak berangkat berapa kali, melakukan kesalahan berapa kali. Nah itu dipaparkan pada anak, itu dipantau, dihitung, diukur kedisiplinan siswa. Itu juga kurang tepat. Nah ini adalah posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol terbaik yang bisa kita terapkan menurut pemahaman dari materi di calon guru penggerak tentang teori kontrol. Bagaimana sih sebagai manajer? Posisi kita sebagai manajer adalah mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Jadi kita sebagai manajer membantu siswa kenapa dia bisa melakukan seperti itu, terus kita tanyakan apakah perbuatannya itu sudah baik atau belum sesuai dengan keyakinan pribadi atau keyakinan universal yang diikuti oleh masyarakat atau belum.
Terus yang terakhir, bagaimana solusinya? Apa yang akan siswa atau anak kita lakukan jika dia melakukan kesalahan? Tanyakan pada mereka. Nanti kalau bisa mereka menjawab, nah berarti mereka sadar. Kalau kita bisa menjawab, kita arahkan begini. Nah nanti supaya bisa menjadi sebuah keyakinan bahwa itu salah dan harusnya yang baiknya seperti itu. Itu namanya resistus. Apa? Posisi kontrol sebagai manajer. Nanti diterapkan pada restitusi. Yang selanjutnya yang dilakukan pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sebagai manajer itu sebenarnya bertanya alasan kenapa, bagaimana dan mengapa, dan harus sebagai bagaimana. Itu siswanya itu kenapa melakukan kesalahan, apakah itu keyakinannya apa tidak, terus bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini bedanya posisi kontrol, pemantau, dan teman manajer. Nah, saya kira sudah hampir. Nah, ini penerapan posisi sebagai manajer pada kegiatan restitusi. Bisa dilihat sebentar videonya, nggak apa-apa. Ini karena baru pertama kali jadinya kurang logat tubuhnya memungkinkan. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, ini setelah dilakukan restitusi ada refleksi, tapi kayaknya tidak bisa disertai. Lanjutkan saja. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nih, kalau kita melakukan patuhi aturan sekolah lalu menentukan jurusan, itu bisa berhubung. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, itu biasa anak akan merasa bersalah. Ini kata-kata, contoh kata-kata ketika kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai apa. Kira-kira yang sering dilakukan yang mana ini? Teman, penghukum, membuat rasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Nah, kalau teman, ayolah tertib, Pak Guru bangga, kalian muncul seperti teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, konsekuensinya tahu kan? Berapa kali kamu melanggar, apa yang harus kamu lakukan, konsekuensinya itu sebagai pemantau. Diawasi, terus panggil, lalu tanyakan apa yang harus dilakukan. Itu sudah kesepakatan. Misalnya datang telat keliling lapangan 5 kali, konsekuensi atau hukuman. Misalnya olahraga, Pak Guru olahraga, ada siswanya datang telat, yang lain sudah melakukan pemanasan, terus tiba-tiba si A datang terus melakukan, coba kamu karena sudah telat sekarang keliling lapangan 5 kali. Kira-kira itu penghukum, pemantau, teman, atau manajer, atau merasa bersalah? Posisi mana? Kalau seperti itu kasusnya penghukum. Yang lain? Oh iya. Kan misalnya telat, coba. Kalau saya pas upacara itu gimana? Kalau pas upacara itu kan ada anak yang sadar diri. Misalnya nggak sadar langsung dari sini. Setelah itu saya tanya, mau kenapa di sini? Kemudian topinya telat Pak, topinya nggak dibawa ke sini. Kemudian ya betul gimana? Di rumah udah nggak apa-apa. Kemudian besok lagi gimana? Besok saya bawa sendiri Pak. Harusnya solusinya gimana? Malam, pas malam Senin itu harus dia bersiapkan. Itu yang saya lakukan. Tapi karena alhamdulillah di sini anak-anak sudah bersedia. Terima kasih Pak Tony. Berarti Pak Tony sering melakukan posisi manajer. Oh iya, manajerial. Nah, jadi tadi kalau ada kasus guru olahraga, siswanya setelah yang lain sudah melakukan pemanasan, tetapi tiba-tiba ada siswa datang yang terlambat, lalu disuruh berkeliling lapangan 5 kali, keliling lapangan upacara. Kalau lapangan sepak bola ya menghukum. Kalau cuma lapangan upacara, lapangan kecil, itu sebagai konsekuensi. Konsekuensinya yang lain sudah pemanasan, ternyata dia kok tiba-tiba itu baru datang.
Nah, pengganti pemanasan konsekuensinya suruh lari lapangan 5 kali. Itu bukan penghukum. Tapi kalau suruh lapangan sepak bola yang lebar, ya bisa jadi posisi penghukum. Bedanya itu tergantung situasi dan kondisi. Kita lanjutkan. Nah, posisi kontrol, pertanyaan-pertanyaannya yang bisa dilakukan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini ngomong-ngomong ini marahi anak, menyalahkan anak, itu berarti sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu, demi bapak, sebagai teman. Nah, ini kalau bapak ibu di sekolah seperti ini, ayo dong lomba bersama anak, itu dari sebagai teman. Di keluarga atau di rumah juga seperti itu. Ayo dong latihan semangat supaya berpintar, bisa membanggakan orang tua dan lain-lainnya sebagai teman. Bisa diterapkan, tapi jangan sering-sering nanti takutnya kalau sing dibujuk-bujuk seperti itu, anak gagal tidak bisa menepati apa yang harapan orang tua, dia akan tetap merasa bersalah jadinya. Yang selanjutnya adalah sebagai pantau. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Nah, ini sebagai pantau. Nanti siapa yang datang atau yang sering maju kasih stiker dipantau. Nanti seminggu dihitung stikernya si A dapat 10, si B dapat 5. Nah, ini sebagai pantau. Ini juga orang tepat. Nanti yang cuma nggak pernah dapat stiker bintang jadi merasa ya iri meri, bisa iri sama temannya, bisa kecewa, bisa marah sama gurunya, guru dikasih dan lain-lain. Itu juga kurang tepat nanti kalau posisi sebagai manusia itu. Jadi bagus untuk motivasi siapa yang mau maju dikasih stiker. Nanti kalau yang tidak pernah maju, saya nggak maju lah, buat apa stiker? Kak, saya cuma dapat 1. Nah, kok sedikit sendiri dan itu nanti jadi malu dan lain-lain. Itu juga kurang bagus kalau posisi kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan dengan keyakinan, solusi dan bagaimana dia melakukan. Nah, nanti ketika dia melakukan kesalahan lagi kita tanyakan. Kenapa? Kita pantau juga ada perkembangan baiknya apa tidak setelah melakukan restitusi. Ini posisi kontrol yang diterapkan dalam restitusi biasanya adalah sebagai manajer, itu yang adalah posisi kontrol yang terbaik. Contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dikembangkan bersama-sama antara guru. Nah, ini sebagai sebelum melakukan restitusi atau melakukan posisi kontrol sebagai manajer, biasanya sudah kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah keyakinan kelas, nilai-nilai yang terbaik bisa di kelas atau di sekolah. Nilai misalnya itu dibuat oleh guru bersama murid atau dengan guru yang lain bisa. Lanjutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, biasanya kita terapkan ibu, bapak, guru ketika masuk sebelum belajar kita luangkan waktu untuk menyampaikan keyakinan kelas atau untuk membuat keyakinan kelas. Bisa berbeda dan juga bisa ajib. Ditempel, naik aja dia ditempel. Kalau tak bisa tempel. Keyakinan kelas misalnya apa? Menghormati diri sendiri. Nanti bagaimana cara menghormati diri sendiri aja. Bagaimana membagikan keyakinan kelas itu kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ini tidak datang tepat waktu, itu bukan keyakinan kelas. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas adalah berangkat pagi menjadi sebagai semboyan atau menjadi perilaku yang baik seperti itu. Langsung aja kontrol contoh keyakinan kelas. Nah, ini di sini waktu belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, ini bersama-sama dibuat. Nanti kita terapkan tiket peraturannya. Kalau peraturannya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, ini saling menjadi tampil kalimat saling berarti itu adalah tanggung jawab bersama, saling membantu kerjasama, menghargai guru dan teman. Nah, bisa diterapkan apa? Ketika guru berbicara, murid mendengarkan, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya apa? Menghargai guru dan teman. Nah, itu bedanya antara kalimat keyakinan kelas dan peraturan. Selalu menerapkan 5S yang sama salam, itu juga keyakinan kelas, saling. Jika saling sesuatu yang baik dan itu menjadi keyakinan, itu bisa diterapkan dimanapun.
Di rumah juga saling, ternyata perbuatan saling adalah sesuatu keyakinan atau kebudayaan yang baik, bisa dilakukan dimanapun, saling ketemu orang saling. Dan lain, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, bukan membaca tiap hari, membaca 10 menit tiap pagi itu jadi peraturan. Biar menjadi keyakinan kelas, kita buat kalimatnya gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nanti kalau dia sadar, dia akan menulis dan membaca. Ini contoh juga keyakinan kelas. Kita bersikap baik dan jujur. Nah, nanti peraturannya apa? Misalnya kita buat keyakinan kelas kita bersikap baik dan jujur. Itu asalnya dari sebuah peraturan sekolah atau peraturan kelas apa? Dilarang mencuri. Nah, itu sebuah peraturan. Biar menjadi keyakinan kelas, kalimatnya apa? Kita tanamkan kita harus bersikap baik dan jujur. Nah, nanti bisa diterapkan di mana saja. Yang penting baik jujur. Contohnya ya, tidak mencuri, tidak berkata bohong, tidak mencontek. Daripada peraturan dilarang mencuri, tidak boleh mencontek. Nah, itu nanti kebanyakan. Kita rubah sebuah peraturan itu, kita konversikan menjadi sebuah keyakinan bersikap baik dan jujur, macam-macam. Dan selanjutnya kita belajar dan bermain dengan aman. Nah, contohnya apa? Dilarang naik meja, dilarang lari-lari, itu peraturan. Biar peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas, kita tanamkan bahwa apa? Bermain dengan aman. Gimana aman? Jangan lari-lari, jangan pengen, jangan naik ke atas meja, jangan lempar-lemparan batu dan lain-lain. Itu dari asal peraturan tidak boleh berlari-lari. Kita konversi menjadi sebuah keyakinan. Saling menghormati, nah itu sudah kita terapkan. Misalnya yang tadinya apa? Ketika guru menjelaskan, siswa diam, nah itu adalah kita konversi menjadi sebuah keyakinan adalah saling menghormati, mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, dilarang lari-lari saat pelajaran, kita konversi menjadi sebuah keyakinan mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, itu nanti kita tanyakan kalau ada siswa lari-lari, tanyakan kenapa lari-lari, sudah melanggar keyakinan apa? Tidak tertib, Pak. Nah, terus supaya lebih baik lagi besok apa? Saya akan duduk dengan rapi. Itu adalah kesadaran atau solusinya dari siswa sendiri. Berpenampilan layaknya anak sekolah. Nah, kalau SMP biasanya pakaiannya tidak rapi, pakaian harus rapi, harus bersepatu, harus pakai topi. Itu peraturan. Supaya tidak menjadi peraturan, menjadi sebuah keyakinan, anak akan sadar sendiri. Itu diganti kalimatnya atau kita tanamkan adalah apa? Berpakaian rapi selayaknya anak sekolah. Itu aslinya dari ratusan puluhan peraturan untuk menjaga kerapian. Kalau ditulis sebagai peraturan, tapi itu banyak sekali. Kita tanamkan sebuah keyakinan. Anak sekolah itu berpakaiannya harus selayaknya anak sekolah. Dia nggak sadar. Kita tanyakan aja. Kalau anak sekolah seperti apa? Yo, dimasukkan pakai sepatu, pakai kaos kaki. Nah, itu seperti itu. Dia akan sendiri, akan sadar sendiri dengan keyakinannya sendiri. Bagaimana berpenampilannya rapi. Selanjutnya, nah ini 10 cara membuat sebuah keyakinan kelas. Ini caranya ada di sini, ada tabel I, dan tabel T. Nah ini ada refleksi dari perilaku anak siapa atau peraturan dari tadinya sebuah peraturan, kita refleksikan kira-kira cocok apa tidak, terus kita jadikan sebuah keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang lebih mencerminkan keyakinan kelas atau peraturan. Kita lanjutkan kegiatan. Nah ini sudah. Nah ini terdengar. Misalnya hormat, keyakinan kelas saling menghormati. Siswa bisa dikatakan saling menghormati jika apa? Nih, terlihat berempati pada orang lain. Terdengar dengan ucapannya. Ini jika terlihat siswanya terlihat seperti apa. Kalau dia mempunyai keyakinan menghormati, dia akan mendengar dengan sesama. Nah itu bisa terdengar apa? Suaranya sopan, santun. Perilakunya seperti apa? Ramah, murah senyum. Itu berarti dari sebuah keyakinan saling menghormati. Bisa terlihat atau tampak senantiasa berbuat baik, berbagi dengan teman, itu bisa terlihat seperti itu hormat. Terdengarnya boleh saya pinjam, nah itu berarti menghormati. Kalau mau pinjam bilang dulu, itu berarti jadi asal menghormati. Perilakunya seperti apa? Tersenyum, ramah, memberi salam, berperilaku
sopan, postur tubuhnya juga, nah itu sudah menghormati. Kalau kita sembarangan bertingkah laku arogan, nah itu berarti kita tidak menghormati. Nah ini terakhir juga kayaknya berapa sih? Kira-kira kita jauh sendiri, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh peraturan keyakinan kelasnya seperti apa? Ini tanggung jawab dari peraturan selalu kembalikan buku menjadi keyakinan kelas. Kalimatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti adalah menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Bagi guru atau siswa remaja, berarti adalah menghormati orang lain, berkomitmen keyakinan kelas. Dari komitmen dengan diri sendiri, kesadaran diri. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Lanjutkan saja. Nah ini namanya segitiga restitusi. Ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu cara menerapkan segitiga restitusi. Contohnya apa? Setiap waktunya ini kalimat menstabilkan. Jika anak ada melakukan kesalahan, kita tanya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak walaupun melakukan kesalahan tidak merasa takut. Stabilkan dulu emosinya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika ada anak melakukan kesalahan, tanya dikasih pertanyaan. Kamu bukan, dikuatkan. Satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ada anak mau ngambil barang teman, tidak izin, terus kita tanyakan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Coba apa kesalahan kamu? Saya mau ngambil sesuatu, tidak izin Pak. Oh ya kayak gitu. Terus bagaimana keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya tidak menghormati. Karena tidak izin berarti dia tidak menghormati temannya. Coba kalau kita menghormati, kalau kita segan dan hormat pada seseorang, pasti kita akan melakukan hal yang terbaik. Kenapa misalnya ada seorang kepala atau orang yang punya pejabat ternyata bisa pencurian, pasti pencuri itu tidak menghormati, tidak menghormati jabatannya atau yang lainnya karena dia tidak menghormati orang. Atau mungkin ada tokoh masyarakat kok dilecehkan karena tidak menghormati. Nah itu cara menerapkan segitiga restitusi. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, dikuatkan, terus ditanya sudah tahu nggak kesalahannya. Yang ketiga dicari solusinya bagaimana supaya hal itu tidak terulang lagi. Nanti anak yang akan mengambil solusinya. Selanjutnya ini sudah menanyakan keyakinan, cara-caranya. Nah kita butuh 30 detik untuk mengintervensi restitusi, mengintervensi anak itu hanya butuh 30 detik cukup sebagai manajer. Kita berpikir tenang. Nah ini contoh-contoh pertanyaan pertanyaan untuk mengintervensi anak. Peraturan apa? Cara melakukan restitusi yang tadi saya perhatikan di video, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Nah ini juga contoh, mari sudah dipaparkan sama Pak Nur Salim. Kemarin sudah praktek. Kesimpulan terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pribadi profesional dan sosial yang baik, di mana guru berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Ahmad Solihuddin, calon guru bergerak angkatan 10, atas paparan materi budaya positif. Semoga dari penyampaian Bapak Udin bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita. Semoga ke depan sekolah kita itu akan lebih baik, akan lebih maju, terutama dalam budaya positif di sekolah.
acara yang selanjutnya yaitu adalah lain-lain. Lain-lain yang pertama akan diisi oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Rodalia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari nasyami ma'alamu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 'ala
alihi washabihi amma kepada Bapak dan Ibu Guru SD Mukti yang hormati, terutama kepada Bapak Ahmad Solihin SPG dan Bapak Nur Solihin SPG yang dalam hal ini sebagai CPG di SD Mukti. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat dan dengan apapun. Yang berikutnya saya di sini hanya seperti menambahkan sedikit atau mungkin apa yang setelah dipaparkan oleh Pak Mas Rudi tadi itu memang sangat bermanfaat bagi kita semuanya bila mana kita bisa melaksanakan semuanya, dan itu mungkin bisa untuk meningkatkan kegiatan belajar di SD Mukti, terutama dalam budaya positifnya. Itu pada budaya positif kita berawal dari diri kita sendiri. Bila mana kita bisa mengontrol dirinya sendiri dan kita bisa menerapkan apa yang harus kita laksanakan, mungkin kita bisa untuk memberi contoh kepada lingkungan, baik itu dalam lingkungan anak didik kita maupun dalam lingkungan di masyarakat atau warga, terutama dalam budaya positifnya. Karena budaya positif ini memang kadang-kadang kita bisa melaksanakan atau kadang-kadang kita bisa menilai seseorang, tapi diri kita sendiri ini kadang-kadang belum mampu untuk melaksanakannya. Sehingga mari untuk budaya positif itu kita lakukan dari diri kita sendiri terlebih dahulu, dan nanti bisa untuk kita contohkan kepada orang lain atau kepada anak didik kita. Karena kalau kita sudah percaya kepada dirinya sendiri dan kita bisa menilai diri kita sendiri, itu baik yang positif maupun yang negatif tentunya. Nah, untuk hal-hal yang negatif mudah-mudahan tidak akan kita ulangi lagi dalam peritingkah lakunya, dan untuk kegiatan yang positif mari kita berikan kepada warga atau anak didik kita ini. Dan yang berikutnya ini untuk sebagai CPG di SD Mukti ini, saya mengharap kepada Bapak berdua ini untuk dilaksanakan atau untuk diterapkan dalam pembelajaran di SD Mukti, agar rekan-rekan kita sejawat ini bisa memberi pandangan atau bisa memberi penilaian mana yang baik dan mana yang kurang baik, dan kita bisa meniru kalau itu hal yang baik atau yang hal-hal yang positif ini
bisa untuk kita tingkatkan ke yang lebih maju lagi. Dan saya tidak bisa memberi refleksi yang berlebihan atau yang refleksi yang lebih panjang, karena saya sendiri juga sebetulnya meskipun saya yang dijuangkan di sini kurang memahami karena keterbatasan pemikiran saya, sehingga mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Yang penting untuk budaya positif, mari kita laksanakan yang terbaik bagi kita semuanya, terutama bagi diri kita sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan saya dalam menyampaikan refleksi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Kepala Sekolah atas refleksinya. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Udin dan Bu Siti, semoga kedepannya soal kita itu akan lebih baik lagi. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada kesempatan ini, yaitu desiminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Solehudin. Mari acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya kami dalam membersamai atau membacakan acara atau membersamai dalam acara ini banyak kata, banyak salah dalam kami menyampaikan. Kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nisa tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prinsa dari SDN Somogede. Saya senang sekali melakukan refleksi bersama Bapak Guru. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berkarakter hadapi